jamaah. Alhamdulillah. Baik buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah warisanku untuk siapa. Masya Allah tadi guru-guru kita udah ngasih ilmu yang banyak banget. Juga tadi kita udah menjawab pertanyaan dari jamaah secara online. Dan sekarang saya mau nagih sama Ustadz Maulana. Tadi katanya kan setelah iklan mau dijawab. Aku harus jawab nih. Yap. Saya mau tegaskan kepada semua orang-orang yang serakah dengan warisan. Hati-hati. Islam melarang orang memakan harta dengan cara yang batil. Aduh, jangan, tidak berkah hartanya orang yang serakah dengan warisan. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan sesungguhnya orang-orang yang menceburkan dirinya ke dalam harta Allah tanpa hak, maka baginya disediakan neraka di hari kemudian. Dan tidak diterima tobatnya orang yang memakan harta warisan. Nauzubillah. Hati-hati. Nauzubillah. Yang bukan miliknya maksudnya. Harta warisan orang yang diambil untuk dirinya. Kan ini kan berarti tadi kan sudah dijelaskan Saudara Sipa. Berarti yang dapat warisan adalah kerabatnya. Kerabat. Berarti dia mengambil harta kerabatnya dong. Nah, kenapa dikatakan tidak diterima tobatnya? Karena harus mengembalikan dulu, baru minta maaf, baru bertobat. Prosesnya begitu. Jadi kalau mau tobatnya diterima, kembalikan dulu harta haknya saudaramu. Kemudian engkau meminta maaf halalnya dan lalu bertobat kepada Allah. Nah, jadi memang nggak boleh serakah dan nggak boleh memakan hak orang lain. Itu Nggak sama bisa. juga kita Apalagi zolim kita sama kan orang ya Ustadz ya. Waduh, ini harusnya kan kita yang jamin saudara kita. Malah sakit kita yang ambil haknya saudara kita. Apalagi kerabat berarti masih keluarga Wes ya sama banget. kita. Jahat banget. Jahat. Ini bukan sinetron. Ini kehidupan nyata. Masya Allah. Jadi Tapi hati-hati loh. Harta itu aduh. bisa membutakan. Betul bahaya banget. Kita harus hati-hati dengan yang namanya harta warisan, hak orang lain, hati-hati deh. Nah makanya biar lebih paham kita akan bahas lagi dengan tema kita hari ini yang luar biasa. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin lu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini, silahkan. Ini dia keponakan kesayangan saya, pewaris tahta orang terkaya di kampung ini. Sudah saatnya saya mengasih harta warisan bapakmu kepada kamu. Cair. Oke lah Buci, saya akan terima semua warisan itu. Dan saya akan kasihkan sawit itu suruh makan istri saya. Kalau itu terserah kamu. Yang penting tugas saya sudah selesai. Saya juga akan membagi harta warisan saya kepada kamu. Oke ya Buci, saya terima warisan itu semuanya. Yang penting saya pun bisa melamar Dik Silpan. Betul. Ya Abu. Hari ini kamu akan menjadi saksi pembagian harta warisan saya kepada si Talib. Oke Abu, beres. Tapi Abu, apa nggak sebaiknya kita nunggu Pak Rewi dulu Abu? Alahai, itu makin membuat masalah. Dia hanya bisa satu kata saja. Iyo. Nah, kamu juga menjadi persaksian hari ini Nas, atas penyerahan harta itu kepada saya. Tenang saja kamu Nar, kamu juga akan mendapatkan buah sawit dari saya Nar. Aduh, itu tadi seorang kakek membagikan warisan pada cucunya, versi lucunya tuh, jadi parodi ya. Nah jadi ini juga jadi pertanyaan nih buat saya, Ustazah saya mau nanya nih, apakah dalam pembagian warisan itu apakah memang harus dalam hukum Islam ada saksi atau enggak? Soalnya ada yang sampai bayar notaris karena dia butuh saksi untuk pembagian warisan. Dalam hukum Islam bagaimana sih? Mohon penjelasan silakan. Izin para guru saya, jamaah Islam itu indah yang ada di rumah harus tetap standby di Islam itu indah. Pembahasan kita menarik sekali hari ini. Jadi ketika ada yang memberi warisan, maka di sini harus ada saksi-saksi. Memang tidak wajib sifatnya saksi, tapi di sini hadirnya saksi sebagai alat untuk mencegah adanya persengketaan. Meminimalisir ya. Meminimalisir adanya permasalahan di antara para ahli waris. Yang tadi kita lihat dalam di TV tadi, udah nggak usah nunggu di si dia, pokoknya si dia dapat sekian. Nah itu kan akhirnya terjadi kecurangan, kelebihan harta, kekurangan harta yang dibagikan tidak secara seimbang gitu ya. Maka dalam hal ini kita lihat ada 3 hukum dalam kewarisan yang bisa dipakai oleh orang di Indonesia. Yang pertama adalah hukum Islam. Hukum Islam. Yang kedua adalah hukum negara atau perdata.
Yang ketiga adalah hukum adat. Hukum adat. Umat Islam otomatis dia pakainya hukum Islam, kompilasi hukum Islam. Maka jika terjadi persengketaan atau ada salah satu ahli waris yang tidak setuju dengan adanya kewarisan tersebut, atau juga ketika si pewaris ingin menulis beberapa bagian yang dia ingin bagikan kepada anak-anaknya, maka di sini bisa berurusan dengan PA, Pengadilan Agama. Nanti ada notarisnya, ada saksinya dikirim, ada orang-orang penting dari Pengadilan Agama ya, PA, Pengadilan Agama. Nah, yang kedua bagi orang non-muslim. Orang non-muslim itu bisa pakai hukum perdata, bisa pakai hukum adat. Pertama dia pakai hukum perdata, maka permasalahan dia bisa melapor kepada PN, Pengadilan Negeri. Bukan Pengadilan Agama, ini khusus orang Islam. Yang kedua Pengadilan Negeri, orang non-muslim. Kalau misalkan dia mau pakai hukum dari sini, kemudian dia juga pengen pakai hukum dari adat, ini bisa lihat dari adat setempat. Biasanya ada kalau orang Makassar pembagian hartanya begini modelnya gitu ya Ustaz ya. Gimana nih orang Caranya Makassar? ya. Kurane matlimpai. Apa tuh Nak Ustaz? kemakun rai mat jujungi. Jamaah yang di rumah Kan kasihan saya nggak ngerti. ditanya, hukum adat saya. Contoh pakai ya, bahasa contoh ya, Indonesia biar masing-masing ngerti. gitu kan. Ada orang Padang hukum adatnya seperti ini Hukum, dalam ya, pembagian orang Sunda waris dan pakai lain adat sebagainya. Sunda. Jadi iya, masing-masing ada ketua adatnya, Iya. kemudian perkumpulannya, cara pembagiannya seperti ini bisa dilihat dari hukum adat dan hukum negara atau perdata. Nah kita ditinjau dari hukum Islam. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi kalau kalian sudah mendapati tanda-tanda kematian, emang ada ya tanda-tanda kematian ya? Waduh. Contohnya sudah sakit sangat parah Nah. dan dalam hatinya berkata, ya Allah kayaknya umur saya nggak panjang lagi deh. Kalau gini saya harus segera nulis wasiat. Wasiat itu adalah pembagian waris. Dipanggilnya notaris, keluarga besar, para saksi. Nah saksi di sini itu harus yang pertama dia Islam. Oh. Jadi kalau non muslim dia mencatat Tidak bisa. kepada orang Islam itu tidak sah. Yang Tidak kedua dia harus balil. Ada anak kecil umur 5 tahun cucunya sini. Lihat Belum kakek bisa. mau bagi waris katanya. Nggak ngerti. Ini kan tidak sah jadinya ya. Dan yang ketiga berakal. Ada orang tidak berakal tapi disuruh jadi saksi. Ya akhirnya tidak sah gitu ya. Iya. Maka warisnya. Di sini harus Islam, balil, berakal dan minimal 2 orang saksi. Pernikahan aja harus ada saksi, cerai saja harus ada saksi. Apalagi Apalagi warisan. waris yang berkaitan dengan harta Betul. dan dikhawatirkan di dalamnya terjadi persengketaan. Maka 3 ini bisa menjadi patokan rujukan bagi orang-orang yang bersengketa masalah waris gitu. Ya mudah-mudahan tidak ada yang bersengketa lah masalah harta ya. Amin. Amin Kalau ya orang Rabbal tua mau Alamin. wafat itu jangan saling berantem karena harta. Karena warisan Tapi ya. saling berantem siapa yang mandiin nanti. Aduh, Masya Siapa Allah. yang ikut nguburin nanti gitu ya, Masya Aduh, Allah. Masya Allah. Itu catatan tuh buat jamaah yang di rumah. Jangan mikirin hartanya, apanya. Tapi nanti bagaimana kita siapa yang paling sering mendoakan orang Iya. tuanya. Masya Allah. Menyedekahkan untuk orang tuanya. Baik. Terima kasih Ustazah. Masya Allah Sama-sama. penjelasannya luar Ya. biasa sekali. Baik jamaah, tapi bicara soal warisan pasti nggak akan ada habisnya dan pasti akan ada aja konflik di antara adik kakak, di antara keluarga. Nah baik, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, saya mau ngajakin dulu jamaah buat menyaksikan tayangan berikut ini. Silakan. Anak itu yuk. Pilih asih kok. Wah, wah ora foto. Udah anak Hei, iki karepe piye? Men, aku lak ngono ya. Hei, karepe piye? Mbok pindah rene karepe piye? Wah, aku nang omah menelahe aja. Lho, kok iso kowe karepe piye wong? Iki wis diwaki mae sebelah kene. Wah, iki kok do. Do anake ya. Yo, wis aku sing tuwa re. Aku wani tukaran. Kowe njaluk piye? Pokoke kok do. Ora iso. Wong mae wis diwaki bagian dhewe-dhewe. Ora iso. Iki ning kene. Ora iso. Wah
Ya, nauzubillah. Nah itu juga salah satu contoh mereka berantem gara-gara warisan, merebutkan Iya. tanah yang diwariskan. Nah Ustaz, ini juga penting nih buat kita bagaimana, Iya. apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ada adik kakak berantem atau misalnya keluarga berantem gara-gara warisan, apa yang seharusnya kita lakukan? Mohon penjelasannya. Saya Ustaz langsung Maulana. perhatian. Ustaz Sam sini dulu. Ayo, ayo. Apa kita- Ustaz Sam sini Gimana, lagi, gimana, kita duduk gimana lagi. nih? Sarapan Wah, ini apa nih, nih? sarapan. Ini pantesan tadi pada habis Ustaz. Sarapan. Saya nyari kue, ternyata Nah di gini, sini. buat kita semua untuk menghindari pertengkaran dalam perebutan harta warisan, yang pertama harus kita ketahui adalah jangan tunda-tunda pembagian warisan. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Kalau perlu segera secepatnya. Yang paling utama yang kita lakukan, mendata dulu. Mon, ya. Silakan. Kita data dulu. Oh, hartanya sekian. Didata hartanya dulu ya, Ustadz Maulana. Oh, didata. Dicatat Oh, ada berapa hartanya. rumah, ada berapa bagian hartanya. Didata dulu. Didata Setelah dulu. itu mendata, kita sebaiknya setelah didata, tapi sebelum mendata itu udah ketahuan. Oh, tanahnya sekian, ini ada Ya. sekian. Kemudian data lagi. Data yang kedua, cari siapa-siapa saja yang dapat warisan. Ahli warisnya. Ahli warisnya. Dicatat ya. Iya, kemudian setelah itu semua sudah ada, harus cari ilmunya. Cari ilmunya. Nah ini. Ya, inilah makanya cari orang yang tahu masalah warisan. Yang dalam hal ini tidak ada kaitannya sama yang lain. Oh, bagian saya banyak ya. Kong kali kong ya. Kong kali kong. Tapi sebenarnya mohon maaf, tanpa menggurui hanya sekedar mengingatkan, jangan langsung bagikan warisan. Selesaikan dulu utangnya. Contoh ini, kenapa saya ambil 10 begini. Nah, ini, aduh ada mereknya lagi dia. Jangan Ustaz. Oh nggak apa-apa. Nggak kelihatan dikit juga lah. ya. Nah. Ya, nah, jadi mohon izin diatur dulu. Masih banyak isinya nih Ustaz. Sini saya bantu Ustaz. Dibalik sih. Gimana nih Ustaz? Ini Zat, ini Zat, nih. Kita Ya. bagi dulu. Biaya pemakaman. Biaya Ya. pemakaman. Kemudian bagi lagi, apa lagi? Biaya Ini biaya pemakaman. Ini utang. Ini hutang dibayar dulu sebelum Bayar dibagikan. selesai utang dulu. Ya. Kemudian Utang. ternyata masih ada lagi hartanya. Tunggu Bayar- dulu. Bayar amilnya, ya betul. Amilnya. Ini hutang pemakaman. Ini Amil. apa? Amil. Kemudian kita bagi lagi. Ini Buat apa? siapa? Buat ini, maaf, misalkan ada wasiatnya. Wasiat. Wasiatnya. Jadi tinggal ini yang mau dibagi. Nah. Nah, ketika sudah ini mau dibagi, lihat siapa-siapa. Ternyata dia punya anak laki-laki 2 orang. Dia punya anak laki-laki 2 orang. Mati lah ini, habis ini harta. Tunggu dulu. Sini. Anak perempuannya 1. Anak Berarti perempuan, dapat Pak. 1 dari 2 yang lain. Oh, ini anak Ah, perempuan, ini anak laki-laki. Anak laki-laki. Ini ibunya kan? Nah, Ya. sekarang pertanyaannya, gimana ini anak perempuan dapat 1, laki-laki Kenapa dapat 2? lebih banyak laki-laki Ustaz? Tahu nggak kenapa? Supaya saudara laki-laki ini menjamin saudara perempuannya. Wah itu alasannya. Jadi jangan langsung dibagi saja begitu, enak saja ini. Anak laki-laki sudah dapat bagian, pergi dia. Ini laki-laki, pergi dia. Enak aja. Kamu dapat 2 bagian tapi menjamin saudara perempuanmu. Kau dapat menjamin juga saudara perempuanmu. Tapi saudara perempuan tidak dapat jaminan buat untuk menjamin saudara laki-lakinya. Jadi Islam itu rahmat. Masya Islam itu adil. Bukan berarti jadi ini jangan ada oh kasihan saudara perempuannya. Betul. Apalagi masih kecil adik-adiknya. Jangan lo diatur. Makanya ada yang jagain. Betul. Ada yang jagain. Ya Allah 1 menit lagi. Begini, mohon maaf tanpa menggurui. Anak perempuan itu kalau mau lihat sebenarnya jangan cemburu. Ini buat perempuan dimanapun berada. Ya Ustaz, saya cuma dapat segitu. Tenang. Perempuan itu mendapat 4. 4. Justru dapat 4 ya Ustaz. Iya. Gimana tuh? Mau tahu? Mau tahu banget. Warisan dari bapaknya. Iya. 1 bagian. Iya. Kemudian Dari kakak. kemudian nafkah dari Suaminya. Suaminya. Iya karena dia akan menjadi istri ya. iya. Ustaz. Masya Allah, Kemudian benar. yang ketiga, tanggung jawab dari saudara laki-lakinya. Saudaranya. Yang tadi dapat 2 bagian tapi dia tetap menanggung saudara perempuannya. Betul. Nah, yang keempat, mau tahu yang keempat? Apa tuh sih? Yang Dari mana? keempat mendapatkan bakti dari anak laki-lakinya. Masya Jadi Allah. perempuan itu dapat 4 bahagian, Ustazah Sifa. Masya Punya Allah. saudara berapa Lebih laki-laki? Oh, saudara laki-laki saya 4. Wah, dapat. Dapat Banyak lebih banyak. banyak ya.
Jadi jangan pernah buruk sangka. Betul. Jadi sebenarnya warisan itu memperkuat kekeluargaan, Betul, betul. bukan memecah keluarga. Ini Masya harus Allah. dicamkan. Betul. Jadi membaginya secara adil. Adil itu bukan, adil beda sama rata loh. Betul. Tidak sama, bukan sama rata. Berarti tidak adil dong. Betul. Berarti harus berlaku adil. Masya Allah. Udah Masya dapat bagian Allah. semua? Udah Saya dapat catatannya doang. Masya Allah ini penting banget buat saudara laki-laki. Jangan menganggap kalau udah dapat warisan itu selesai. Masih ada Selesai tanggung tidak? jawab kepada saudari Saudara, iya. perempuannya. Utamanya, mohon maaf, saya ada hartanya almarhumah. Harus saya siapkan buat anak-anaknya masih kecil-kecil, Masya kasihan. Allah, betul, Harus betul. diaturkan, baik-baik. Masya Allah, jamaah gimana jelas ya? Jelas banget ini tadi aku udah ini dipraktekkan sama Ustadz Iya. Maulana. Jadi harus diatur-atur baiknya supaya tidak ada terjadi pertengkaran. Baik. Selesaikan. Baru ini baru kita atur baik-baiknya. Masya Ah, oke. Allah. Kita Terima duduk di kasih. sini nggak dapat apa-apa nih. Nah ini kuenya Nggak silakan dibagiin. Ustadz. Mau ini boleh dibawa Udah pulang ikut semuanya. nimbrung juga kan. Kirain Boleh, dibagi baik. gitu. Tim kreatif mari kita rapikan. Kita mau lanjutkan nih. Sini. Ya. Iya ini masih. Masya Allah. Wah kan masih ada Subhanallah. pisang gorengnya ini Ustadz. Kita beresin dulu ya sebentar. Oke. Aduh sayang banget. Pisang gorengnya jatuh. Sebentar ya. Ayo. Ayo, Subhanallah. Ribet tapi jadi jelas Ustadz Maulana. Jadi supaya Jazakallah. tidak terjadi pertengkaran. Betul. Betul-betul diatur. Oh, tahun ini kita bagi ini. Supaya Betul. Masya Allah. Terima kasih loh ya Iya, Ustadz Maulana. ilmu Saya baru, jadi Ustadz, ilmu buat para baru. jamaah. Iya Masya Allah. Nah saya ngomongin soal warisan pembagiannya tadi Ustadz Maulana menjelaskan. Saya jadi penasaran, saya jadi kepo. Kalau Rasulullah itu apakah Rasulullah membagikan warisannya terus kepada siapa sajakah dan bagaimana caranya? Saya mohon penjelasannya kepada Ustadz Jam nih. Ustadz Jam bagaimanakah Rasulullah meninggalkan warisannya? Apa aja sih yang diwarisin? Silakan Ustadz Jam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita melihat praktek pembagian yang subhanallah ternyata Islam itu adil banget kepada umatnya, bukan berarti 2:1, satu perempuan 2 anak laki-laki, maka Islam zalim kepada umatnya, tidak. Betul. Tapi ternyata itu adalah bentuk keadilan Islam bagi seluruh umatnya karena rahmatan lil alamin. Betul. Maka jikalau ditanyakan para nabi atau bil khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau membagikan warisannya, kemudian warisan harta apa saja yang dibagikan. Suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah itu datang ke pasar melihat kesibukan orang-orang yang ada di pasar, para sahabat juga yang sedang ada di pasar, lalu Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, kalian gak ke masjid nih? Ada pembagian warisan Nabi loh di masjid. Maka ketika Sayyidina Abu Hurairah datang kepada mereka ini yang sedang berada di pasar, dipanggilnya. Kalian gak pada ke masjid? Ada pembagian harta warisan Rasulullah di masjid. Maka mereka semua datang ke masjid, bergegas gitu, berbondong-bondong datang ke masjid. Setelah sampai di masjid, mereka pulang dari masjid lalu mencari Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kamu nih membodohi kita ya? Apaan katanya di masjid ada pembagian harta? Enggak ada sama sekali. Itu mereka datang dengan lusuh dan kecewa kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu Abu Hurairah mengatakan, kalian gak lihat orang baca Quran? Kalian gak lihat orang lagi sholat? Kalian gak lihat orang lagi belajar agama? Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan Rasulullah itu ilmu pengetahuan. Warisan Rasulullah itu salat. Warisan Rasulullah itu Al-Quran. Warisan Rasulullah itu akhlak yang terpuji. Maka pernah juga diceritakan bahwa kerabat daripada baginda Nabi SAW pernah meminta kepada Sayyidina Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, yang diceritakan di sini dalam riwayat bahwasanya Ibunda Fatimah radhiyallahu taala anha wardaha pernah menanyakan tentang harta bapaknya gitu. Jadi Sayyidatina Fatimah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada enggak peninggalan daripada harta ayahku? Tapi ternyata Khalifah pada saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan menolak untuk memberikannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri yang bersabda bahwa kami para nabi tidak mewariskan harta, yang kami wariskan adalah harta kami adalah untuk agama, adalah untuk seluruh umat. Namun dikatakan bahwa jikalau ditanyakan ada enggak harta yang ditinggalkan nabi, nabi itu pernah ditegur langsung sama Allah dalam surah Al-Isra ayat 39 ya. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط.
Jangan kau ulurkan tanganmu begitu saja dan jangan kau sangat kikir sehingga kau membelenggu tanganmu di belakang lehermu. Tapi engkau jangan juga terlalu mengulurkannya. Kenapa? Karena suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW meminta sesuatu. Ya Rasulullah, ibuku minta ini, ada enggak? Kata Rasulullah SAW, wah hari ini aku enggak punya apa-apa gitu. Jadi anak ini pulang kepada ibundanya. Besoknya datang lagi anak ini, boleh enggak aku minta hartamu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, enggak ada apa-apa. Maka kata anak ini, baju yang kau pakai pun enggak apa-apa ya Rasulullah. Maka Rasulullah membuka bajunya, lalu diberikan kepada anak ini, datang kepada ibundanya dengan wajah yang senang. Lalu Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah, dicari-cari, udah masuk waktu sholat, Rasulullah kok enggak muncul-muncul sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka datanglah Sayyidina Umar bin Khattab ke rumah beliau, dilihatnya Rasulullah dalam keadaan demikian, enggak pakai baju gitu. Enggak ada pakaian yang dipakainya. Kenapa? Karena ya pakaian yang dipakainya saja sudah disedekahkan. Ditegur langsung sama Allah, jangan terlalu engkau kikir, tapi jangan juga dikasih semua gitu. Apa yang kau mau pakai untuk beribadah. Tapi ternyata Rasulullah ketika bersedekah membagikan hartanya itu secepat angin yang berlalu. Enggak pernah tinggal. Dan keluarga beliau pun demikian. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ada orang lapar diberikan semua makanannya gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi warisan Nabi itu adalah ilmu. Ilmu, Iya. sholat, Al-Quran. Semua itu ilmu yang kita sekarang pakai hari ini, apa yang kita amalkan hari ini, apa yang kita pelajari, tidak ada satupun yang tidak bersumber dari Nabi SAW. Betul sekali, Masya Allah luar biasa sekali kisahnya. Jadi buat orang tua yang sekarang misalnya lagi sakit, terus lagi bingung, aduh saya mau apa yang harus saya wariskan kepada anak-anak Iya, saya. karena harta itu akan habis, tapi Betul. ilmu tidak akan pernah habis. Masya Allah luar biasa sekali. Jadi ini juga pelajaran buat saya. Jadi saya juga harus belajar makin banyak lagi sama guru-guru kita di sini supaya saya juga bukan hanya mewariskan harta yang suatu saat akan habis, tapi ilmu kepada anak saya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Baik jamaah yang ada di rumah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan coba menghubungi jamaah yang ada di rumah yang akan curhat online yang sudah mengirimkan pertanyaan dan permasalahannya ke media sosial Islam itu Indah. Mari kita coba hubungi ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu, Mbak, Teteh atau siapa? Halo? Halo? Nah, Mbak, saya manggilnya apa nih? Mbak aja, Mbak. Atau kayaknya masih muda ya Mbak? Baik, saya panggil Mbak ya. Mbak, boleh langsung aja yuk curhat sama guru-guru kita mumpung ada di sini, nanti insya Allah akan dijawab. Silahkan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya gini Ustadz, saya pernah mengalami keguguran 3 kali. Yang pertama usia 5 bulan, kedua 2 bulan. Yang ketiga ini lahirnya secara prematur gitu, kayak bayinya itu udah meninggal di dalam kandungan. Nah, bayinya itu kok ada apa tanda kayak gosong gitu loh Ustadz, sebelah bawah kepala sama tangannya itu apa kena hal yang tidak terlihat gitu ya Ustadz. Ya mohon solusinya Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sudah menikah 3 tahun dan sudah berkali-kali hamil, tapi mohon maaf keguguran terus. Apakah ini gangguan dari makhluk gaib atau gimana? Boleh. Ibu, tapi sekarang ada pernah konsultasi ke dokter atau gimana? Jawaban dokter apa Bu? Mbak. Udah, kalau yang terakhir ini belum Ustadz. Yang Belum. terakhir ini kayaknya apa terkena IUSD itu loh. Oh baik. Ya. USG. Baik. IUSD. USD. Apa itu ya Bu ya? Apa ya itu Bu? IUSD itu. Nggak tahu masalah kedokteran itu. Oh baik, saya kira USG. Oh, Baik. USG itu untuk mengecek USG. kandungannya. Oh. Oke. Baik. Itu masalah Iya. Ya. kematiannya itu loh. Ya, jadi tapi mbaknya mengira bahwa ini diganggu oleh makhluk gaib. Nah, Ustazah Syifa, Ya, bagaimana ini boleh diberikan Assalamualaikum, solusi? Ibu. Silakan. Izin ya, Ustadz, para guru-guru. Assalamualaikum Ibu. Ya. Yang pertama saya turut berduka cita dan mudah-mudahan diberikan kesabaran ya. Karena keguguran bagi seorang wanita, penantian lama mendapatkan keturunan itu memang berat sekali gitu. Karena setiap orang mendambakan punya keturunan. Nah,
ibu sudah 2 kali keguguran dan yang terakhir itu anaknya sudah lahir ya prematur, cuman meninggal ya di dalam kandungan ya. Yang pertama itu kalau dilihat dari sisi kedokteran itu bisa saja terkena sindrom anti-fosfolipid namanya atau penggumpalan darah di dalam kandungan. Yang kedua ada kelainan genetik dan yang ketiga bisa juga ada penyakit atau masalah di rahimnya. Contoh adanya miom, kista ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi kalau saya pernah punya kenalan dia punya kista gitu ya. Nah ketika dia hamil itu kata dokternya nanti siapa yang akan menang, kista ini atau kandungannya, bayinya. Jadi penyakit itu kadang-kadang bisa mengalahkan kekuatan si janinnya. Jadi kalau memang ibu sudah ikhtiar secara medis, secara maksimal, kata dokter ternyata ada penyakit ini itu, dan ibu disuruh minum obat, istirahat yang total ataupun yang lainnya silahkan tetap diikuti anjuran medisnya. Nah tapi ternyata Ustazah mungkin saya ragu, siapa tahu ini ada yang ngirim ke saya atau ada hal-hal gaib ya. Iya. Kalau bahasa kitanya ada yang sihir lah, pelet lah dan lain Sirik, sebagainya iya. gitu ya. Nah di sini memang kalau melihat modelnya seperti ini tapi kita tidak bisa menjudge juga bahwa ini sihir gitu ya. Betul. Bisa jadi ini sihir tapi wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Caranya kita harus tetap ruqyah mandiri di rumah. Dan hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang membuat jin itu suka kepada kita. Nah kalau ada orang hasad kepada kita, selalu minta perlindungan kepada Allah yang tadi ya, ibadahnya jangan pernah dikendorkan. Bukan hanya ibu saja tapi juga dengan suami. Oh, Ada yang suami juga ya. istrinya rajin ibadah, zikir tapi suaminya nggak pernah baca Quran, ibadah, Masya zikir. Allah. Akhirnya orang-orang hasad itu banyak yang datang. Baik, baik. Ibu, baik ya tadi sudah mendengar Iya. penjelasan dari Ustazah Syifa, tapi Ibu tetap tenang. Nanti kita setelah ini akan berdoa bersama-sama guru-guru kita. Baik buat jamaah yang ada di rumah juga boleh nanti kita ikut berdoa bersama. Semoga kita mampu melewati ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah ini juga nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana. Setelah Jawaban. ini jawaban ya, Ya. nanti insya Allah. Buat Mbak, Buat yang Mbak dan- kemana-mana ya Mbak, Nah. ntar saya akan kasih solusinya. Mau tahu solusinya? Jangan matikan ya, ntar kita lanjut ya. Kita lanjut setelah ini. Ya. Tetap di Islam itu indah, jamaah, Jamaah, oh oh jamaah, jamaah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Setelah ini ya Ustaz ya.